lintas parlementer kali ini kita ada program gerbek parlemen atau gerbek anggota. Wow. Wah. Nih, kali ini kita mau gerbek wakil ketua badan urusan rumah tangga DPR atau WURT. Lu berani? Berani Ahmad Dimyati Natakusuma. Ahmad Dimyati Natakusuma, wakil ketua BWRT. Lagi puasa nih kita mau gerbek dia. Jangan ketok. Karena namanya juga gerbek parlemen. Gak sopan. Lagi apa? Karena namanya gerbek parlemen. Tapi nggak apa-apa. Kita ngeliat lagi ngapain. Ngeliat lagi ngapain. Mungkin ada. Jangan salah. Kita ketemu. Mau coba lihat ngapain. Ya, lagi kerja ya? Lagi kerja. Bos, lagi kerja. Kirain kalau anggota DPR itu biasanya hanya duduk, diam, duit. Iya, isunya tidur. Coba kita lihat. Ini kerja nih. Maaf ya Pak, kita mau gangguin nih Pak. Kita mau ya. Kita mau nanya dikit-dikit nih, mau nanya sesuatu yang namanya gerbek. Gak usah, langsung saja. Apa nih? Ya, kita mau ini nih Pak. Ngagetin aja. Ya nggak gitu ya. Maaf ya nih, aduh, maaf Pak. Kita Sidak nggak ada WA-an, nggak ada apa-apa langsung. Bukan sidak juga sih, kita Saya nggak. nggak apa-apa, nggak pakai masker ya? Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kan ada jarak, ada jaraknya. Nih Pak, nih. Ya Bapak kan sebagai anggota DPR yang sudah beberapa periode terpilih, yang ada isu di masyarakat. Bapak anak sekarang kan namanya Rizky Aulia Rahmat Natakusuma, terpilih jadi anggota DPR. Bisa ke bawah anak Bapak terpilih itu karena bapaknya. Enak gak sih dengerin kayak gitu? Ya, Buset, sebetulnya- berani banget tanya gitu. Iya, nanya. Iya, langsung to the Maaf, point. maaf ya gak apa-apa, maaf aja. Kalau namanya Bapak mau lo jawab lo. gak apa-apa Pak. Jadi Rizky Aulia Rahman itu lebih pintar dari bapaknya. Oh. Iya, dia Gitu. jebolan luar. Dia di Luar negeri gitu ya? iya, Dari dia lulusan. sekolah di luar. Hmm. Terus Universitas Nottingham Hmm. di Inggris, UK, S1, S2 di UK. Kalau bapaknya kan produk lokal. Total ya? Iya. Berarti nggak benar kalau Rizky ini, Bang Rizky kita, karena usianya masih 24 tahun ya, masih muda banget, masih ada Iya. saya sih sebenarnya. Waktu daftar 24 memang. Nggak benar kalau itu Sekarang membonceng nama 25. bapaknya, karena ternyata lebih pintar. Ya, Rizky itu memiliki idealisme tinggi, Hmm. kapasitasnya, kemampuannya tinggi, networkingnya luas di seluruh dunia. Kenapa di seluruh dunia? Karena Nottingham University itu mahasiswinya itu dari mancanegara. Nah, kalau saya kan dari lokal aja, Lokal ya, produk lokal. produk lokal Indonesia. Tapi berhasil menciptakan rezeki yang luar biasa gitu. Menurut saya ya itu udah memang takdir, garis tangan, dan beliau itu memang eye catching, tambah lagi juga gagah, tampang. Tapi nggak tahu ya lebih cakep bapaknya Pak Rizky. Kira-kira netizen yang komentar komen di bawah gantungan Rizky atau Iya, tapi Rizky cepat sekali. Cepat ya? Dia apa? Kalau saya ya mirip ada gitu ya, mirip dekat dengan masyarakatnya ada. Tapi Rizky lebih menyentuh, lebih lagi ya lebih sentuhan-sentuhannya itu lebih, body language-nya lebih bagus. sebagai kaum Dan milenial komunikasinya lebih bagus. Ya, dan juga hubungannya lebih cepat. Gitu ya. Nah, itulah yang saya lihat, masyarakat cepat begitu Rizky turun, masyarakat simpati kepada Rizky. ya. Rizky kan kalau secara kualitas tadi dan lain sebagainya lebih dari Pak Dimyati. Ya, Akun kecil mungkin di mana Kak, sih? Iya. Kalau secara lapangan saya lebih menguasai lapangan. Iya. Karena faktor pengalaman. Pengalaman tadi. Gitu loh. Tapi Oh ini Pak kalau- Bos, saya nimbrung nggak apa-apa ya Pak Bos sebagai kamera person. Namanya juga gerbek. Oh iya benar. Kalau Rizky itu memang kemampuan komunikasinya bagus, dan juga bisa dilihat lah di komisinya, di alat kelengkapan dewannya, di dapilnya, aktif beliau. Dan namanya anak muda itu memang sekarang ini kan generasi muda inilah yang harus ditampilkan ke depan. Ya saya bersyukur lah ada generasi penerus saya yang ada di parlemen ini. Untuk seterusnya ya Rizky sudah mandiri sekarang, dan dari awal sudah mandiri beliau. Yang mandiri ya. Sudah tidak tergantung lagi pada orang tuanya, entah punya kesibukan masing-masing. Tapi itu tadi saya bersyukur karena anak laki-laki saya ini bisa meneruskan dan juga sekarang ini menjadi public figure lah, tengah-tengah masyarakat. Mudah-mudahan milenial ini lebih sukses lebih.
waktu Rizky atau Bang Rizky duduk di parlemen pasca pelantikan, ada pesan nggak sih buat beliau langsung dari Bapak? Oh iya, saya menasihati beliau. Kayak gimana tuh? Hormati di sana pasti banyak orang tua, banyak jenderal, banyak mantan-mantan pejabat negara juga yang duduk di parlemen. Maksudnya banyak pejabat-pejabat tinggi sebelumnya. Kan Rizky sekarang di Komisi 1. Di sana kan banyak lah para senior-senior. Ya, Rizky harus hormati, harus hargai. Perbedaan itu, perbedaan pendapat itu anugerah. Jadi bukan perbedaan itu merupakan musuh, anugerah, dan itu harus ditampung. Nah, tolong semua dirangkul, dihargai, dihormati. Dan juga tadi dalam kehidupan itu kan ada, ya tadi ada punya rasa berkeluarga, bersaudara tadi. Jadi harus anggap semua satu keluarga, satu saudara, walaupun yang ada yang separtai dan tidak separtai, itu kan hanya kendaraan. Jadi harus betul-betul dihormati. Tapi yang apa perintah fraksi, ya saya minta kepada Rizky patuhi, laksanakan perintah ketua fraksi, perintah kapoksi, laksanakan apa yang diperintahkan dan juga ikuti garis partai. Jadi bekal-bekalnya nih Pak Bos nih. Ya, Campers boleh ngomong lah kamera. Boleh Jadi dong. bekal-bekalnya itu adalah bekal-bekal yang istilahnya kamu masih muda, tolong hormati, hargai yang lebih Etika senior. lah gitu ya. Etika, karena apa? Etika politik ya. Ilmu tanpa adab itu nothing. Bener nggak Pak Dim? Betul. Oh iya. Bener. Itu kenapa? Jadi jangan nih mentang-mentang, oh saya tahu tuh Lulusan luar Rizky, negeri. iya lulusan luar negeri, Rizky kan anaknya Pak Dimyati, jelas aja masuk. Jangan seperti itu. Ternyata memang dari ilmu sudah dibekali, dari adab pun sudah dibekali Pak. Memang Rizky itu dari kecil itu ikut-ikut saya. Oh. Jadi itu Pas Bapak jadi bupati Pandeglang waktu itu. sebelum saya jadi bupati dia udah ikut-ikut saya. Jadi ikut ke kantor gitu. Ikutin kerja apa gitu? Ikut aja kunker, ikut kemana Rizky itu, dan dia belajar otodidak dari bapaknya juga sebagian. Tambah lagi Ya. dia kan ilmunya ekonomi politik. Jadi betul-betul pas banget untuk seorang Rizky. Nah, awalnya beliau tidak mau menjadi anggota DPR. Awalnya tidak mau. Tapi Kata-kata apa yang sehingga berubah pikiran? ya saya sampaikan kepada Rizky, kamu ini diperlukan oleh bangsa dan negara ini. Jadi ilmu kamu, kemampuan kamu, sehingga rasanya kamu cocok untuk menjadi diplomat atau menjadi anggota DPR. Kenapa? Karena kalau nanti kamu tempatkan di Komisi 1, hubungan internasional kamu sangat besar, networkingnya sangat bagus. Apalagi pondasinya udah ada kan lulusan luar negeri. Kamu pilih mau partai mana? Saya sampaikan kepada Rizky, apa mau di PKS seperti papahnya atau mau di Partai Nasional. Nah, ternyata Rizky lebih condong karena jebolan luar negeri, dia memilih nasionalis, yaitu nasionalis yang religius, yaitu Demokrat pilihannya. Kenapa saya tanya kamu pilih Demokrat? Karena dia kagum dengan SBY. Nah, kalau lihat body language Rizky itu hampir mirip dengan Pak SBY itu. Iya. Iya, coba dilihat. Iya. Dia, saya lihat kan saya dekat dengan Pak SBY. Iya. Ya, jadi Gesturnya ya. Pak SBY Gesturnya, jadi iya. presiden itu saya sudah dekat dengan Pak SBY. Nah, apalagi saya kan tim sukses SBY juga pada saat menyalon presiden. Saat saya jadi bupati, saya terima Pak SBY di Pandeglang, kita kampanyekan Pak SBY, dan saya juga kan ketua pro SBY pada saat beliau menyalon presiden. Jadi saya lihat gestur Rizky itu hampir mirip dengan Pak SBY itu. Nah, itulah pilihan dia kenapa ke Demokrat. Tambah lagi Demokrat itu partai, namanya Partai Demokrat itu ada di seluruh dunia, termasuk di Inggris partai pemenangnya Demokrat, di Amerika pemenangnya Demokrat. Jadi ya pilihan Rizky saya rasa ya lari ke Demokrat, itulah pilihan beliau. Nah, kompetisi di dalam Demokrat sendiri ya Rizky terpilih. Kenapa terpilih? Ya, tadi sudah takdirnya. Tambah lagi memang beliau itu ikhtiarnya sangat kuat. Pak Bos, tukang kamera mau nanya lagi nih. Iya, nanya aja. Tapi pakai bahasanya tukang kamera, Iya. biasalah, Iya. bahasa-bahasa orang awam. Iya. Apa tuh tanya tuh Pak? Maaf ya Pak, orang kampung mau ngomong, Iya, boleh? boleh. Tuh sampai manggut-manggut loh kameranya. Bagus Iya, banget. saya mau tanya Pak, ini katanya nih, politik itu kejam. Nah,
Bapak malah nyemplungin anaknya ke dunia Iya, politik. anak yang ganteng lagi, anak idola bos. Iya, takutnya nanti dijebak-jebak lah Apalagi atau politik apa. katanya ya tahu Kejam. sendiri, jahat. Kenapa kamu? Tidak ada teman, tidak ada pertemanan abadi, dan lain sebagainya lah. Sampai masyarakat tuh ya nih Pak, kalau ada berita politik, pada males liatnya. Giliran ada berita yang ngungkapin aib orang, banyak viewersnya. Nah, Jadi satu pertanyaan lagi, gimana nih ada bilang jangan-jangan mau buat dinasti Dimyati nih. Nah, Gimana tuh. Maaf ya. nih, aduh, Pak. ini kita harus minta ampun dulu Ampun nih. dulu nih. Nah, ini. Kamu tadi Tapi kita ngomong apa adanya di Iya, depan tapi orangnya. kita Pak. harus tetap hormat karena tadi terhormat. Hormat. Etika bos. Etika, tetap junjung tinggi etika, tapi Oke, tetap nanyanya sekarang saklek. nanya, Oke, Jawabannya gimana nih? jawab Pak. Jadi kalau politik is the art ya. Politik itu seni. Hmm. Politik memang kalau dipegang oleh orang-orang yang tidak paham dengan ilmu politik, emang kejam larinya. Politik itu sebetulnya sebuah kendaraan untuk menggapai tujuannya adalah kekuasaan, untuk mesejahterakan masyarakat, untuk membangun masyarakat supaya cerdas dan sehat. Tapi itu tadi, banyak politik digunakan hanya untuk kepentingan kelompok, golongan, dan memperkaya diri. Nah, maka banyak orang melihat negatifnya itu. Nah, kenapa Rizky saya dorong ke politik itu karena kemauan beliau memang ilmunya juga ilmu sendiri. ekonomi politik. Oh iya. Nah, kenapa politik itu harus diisi oleh orang seperti Rizky? Yang baik lah ya. Pertama, dia ilmunya mumpuni, menguasai, sekolahnya juga benar ya, S1, S2-nya di Nottingham University, universitas dunia lah yang punya nama. Terus juga kemampuan intelektualnya bagus. Tambah lagi kalau politik diisi oleh orang-orang jahat, rusak negara ini. Betul itu tuh. Politik diisi oleh orang-orang jahat, maka hancurlah negara ini. Mau jadi apa negara ini? Betul. Negara Kesatuan Republik Indonesia akan berantakan, akan pecah. Dan tambah lagi kekayaan Indonesia akan dirampok, dirampas. Dan juga tadi, maka Indonesia akan hancur. Nah, maka diperlukan orang-orang seperti yang Rizky itu. Banyaklah saya lihat orang-orang, bukan hanya Rizky, banyak yang lainnya juga yang memang Generasi muda idealis. Generasi muda milenial banyak. Idealis, betul. Jadi banyak milenial ini yang sebetulnya punya tujuan yang sangat mulia, bagus. Cuma kesempatannya masih ada yang udah masuk, ada yang belum. Nah, Rizky kebetulan sudah masuk menjadi pejabat negara dan ada di elit, ada di nasional. Nah, inilah kesempatan Rizky untuk membangun ke depan. Nah, kalau saya lihat ke depan, Rizky dengan saya di compare, jauh lebih hebat Rizky. Rizky masuk parlemen umur 25. Saya masuk parlemen udah 40 ke atas. Gitu. Nah, maka kalau dilihat dihitung-hitung, Rizky lebih bisa menguasai dan ke depan lebih cemerlang. Mudah-mudahan. Tapi tadi saya kan menasihati Rizky, cari kawan yang baik, cari teman yang baik. Kamu lakukan yang nggak baik, kamu lihat aja sebagai perbandingan. Bahwa tapi tadi tetap yang nggak baik diajak menjadi baik. Nah, jangan ada permusuhan di dalam teman-teman atau sesama beda partai, jangan saling menjelekan. Semua anggap saudara sekeluarga. Bagaimana yang beda agama? Ya itu juga saudara sebangsa dan setanah air. Kan saudara itu saudara seperi kemanusiaan dan juga saudara seiman. Jadi jangan sampai yang tidak seiman dianggap bukan saudara. Nah, bagaimana dengan problem-problem yang ada? Ya kamu sekarang harus banyak turun ke masyarakat karena dapilnya Rizky itu Pandeglang dan Lebak. Harus betul-betul memiliki empati, harus punya sosialismenya yang tinggi kepada masyarakat. Nah, maka Rizky itu sekarang turun terus kepada masyarakat di dapilnya, dan saya lihat ya saya bersyukur karena Rizky punya sense of crisis, sense of belonging. Membangun dinasti Bapak nggak takut? Nah, terkait dengan dinasti, meskipun kualitasnya Rizky bisa lah membangun. Sebetulnya dinasti itu kita tidak membangunnya. Tapi tadi ada anak yang mampu, anak-anak yang bisa itu, ya itu yang kalau anak ini
SDM-nya rendah, kemampuannya kurang, Emang nggak ada atau minat di jangan, situ. terus saya membangun, hancur negara ini. Terus nggak ada minat, dipaksain, ya Nggak bisa. asal duduk aja ya kan. Nah, sekarang Kan banyak ini gitu. anak itu nggak bisa kita dorong, Iya. itu harus berdasarkan. Karena emang ada minat di situ ya. harus berdasarkan Dan pribadi. AA Rizky membuktikan itu. Nah, Kinerjanya bagus di Komisi 1. Iya. Panggilannya AA Rizky. iya Pak Aris ya. Ya, kebetulan di Kinerjanya Komisi bagus di Satu, Komisi ya. 1. Kita kan saya, udah melihat ya. saya gimana. kan dengar dari pimpinan Komisi 1. Kebetulan saya kan dulu di Komisi 1 sebelum di Komisi 3. Jadi teman-teman saya semua lah senior yang di Komisi 1. Pasti Bapak nanya info, anak saya gimana nih? Gimana dengan perkembangan Komisi 1? Mereka malah menyampaikan ya Rizky bagus, cepat adaptasi dan juga dekat dengan semua. Ya saya tanya siapa ketua komisinya, wakilnya juga komisinya, saya tanyakan. Mereka welcome dan saya nilai Rizky aktif. Jadi sudah aktif saja dan proaktif sangat. Saya senang. Bapak masih kan sekarang beda fraksi nih, beda partai. Pernah nggak sih berbeda pandangan politik? Ya jelas sering berbeda. Kita diskusi, kalau diskusi kita debat. Oh, debat ya. Debat. Saya dengan Rizky debat. Nah debatnya itu ya konstruktif. Masukan beliau kan idealismenya Iya. tinggi. Yang beliau masih belum tahu nih problem permainan-permainan yang ada di Iya, iya, Republik iya, ini. iya. Karena politik nggak hanya hitam putih, abu-abu juga ada. Iya. Oh, gitu banyak ya? permainan-permainan. Oh iya, tukang kamera so tahu ya. Ya kan nggak tahu. Jadi Baik. ada yang hitam, ada Iya. yang putih, ada yang abu-abu. Iya. Nah, dan juga itu kan ada kolaborasi juga. Kolaborasinya ini ada yang memang KKN, ada yang destruktif, ada juga yang konstruktif. Nah ini debat kami di rumah terjadi antara Ya, ya. ibunya, saudara-saudaranya, saya, Rizky, debat kita, diskusi. Nah nanti kita ada konklusi kita seperti ini. Ibunya gimana nih ketika di rumah berdebat? Apa tanggapan ibunya nih? Ini berduaan. Wah ibunya bangga, selalu dia mengagung-agungkan anaknya. Yoi. Ya, jadi itu anak mama. Ya katanya, sih. gitu. Betul mamanya juga kan wanita hebat ya. Kartini ya. Ya ibunya ibu Kartini. Salam deh, salam Pak Betung hari ini hari Kartini ya. Siap. Ya salam buat ibunya kebetulan Bupati. dipercaya, Iya, dipercaya oleh masyarakat Kabupaten Pandeglang jadi bupati. Selamat hari Bupati, Kartini iya. ya. Ya tadi memang disampaikan apalagi di dalam keluarga kan manusia yang terus mengabdi untuk rakyat Indonesia, butuh orang-orang yang Jadi idealis. gini, Gimana? prinsip Rizky itu adalah saya selalu tanya, kenapa Ki kamu mau menjadi pejabat negara? Kenapa? Nah, lebih baik kan kamu jadi pengusaha. Kata Rizky ya tadi bahwa orang yang yang mulia itu yang bermanfaat untuk orang Khairukum malah yang perlu dinas gitu ya. Nas anfa'uhum linnas. Jadi Masya Orang Allah. terbaik itu orang. dan Rizky itu jebolan pesantren Darun Najah. Oh, Darun Najah yang Jadi, terkenal itu ya. SMP-nya Darun Najah. Saya juga di pesantren, Satu apa? jualan cilok tapi di depan pesantrennya. Pesantren kilat. Oh, oke. Dia jebolan pondok pesantren Darun Pantes. Najah. Jadi keluarin itu ya. ya dia keluarin dalil-dalil. Dalil-dalil. Dia hebat lah. Pernyataan terakhir Pak Bos. Iya deh, gue bingung juga nih mau terkait apaan nih. Pernyataan terakhir dari Bapak Dimyati Natakusuma dan keluarga terhadap keluarga-keluarga di Indonesia. Ya, punya pesan buat keluarga di Indonesia nih, bagaimana menyiapkan kader yang terbaik, apakah nanti bergerak di bidang pengusaha atau Politik, budaya, atau apapun akademisi, itu. apapun. Ya, supaya menciptakan Jadi- kader-kader lebih baik seperti Rizky selanjutnya. Jadi memang membangun kapal, keluarga itu adalah kapal, membangun kapal itu pasti banyak kru-krunya, apalagi yang namanya anak itu adalah investasi yang paling berharga untuk melakukan estafet dari generasi kolonial ke milenial gitu. Nah maka itu harus dibangun dengan cara tadi harus memiliki pedoman, dasar dan pedoman. Dasar kalau kebetulan saya Muslim, dasar saya adalah Al-Quran. Pedoman saya Al-Quran. Dasar saya agama saya. Maka dibangunlah itu. Nah, di dalam menghadapi kehidupan itu banyak yang namanya gelombang. Apalagi kita mengarungi lautan, samudra yang begitu luas. Maka banyak yang namanya gelombang, yang namanya cuaca, yang namanya problem di lapangan.
kadang ada tsunami juga. Kadang-kadang. Nah, bagaimana menghadapi itu semua? Maka harus betul-betul siap semua. Siap dalam hal ya tadi ilmunya. Tolak Siap ilmunya, ilmu dasarnya harus punya. Dan juga harus siap tuh dari goncangan-goncangan, ujian-ujian kan banyak. Tiba-tiba ada problematika dalam kehidupannya, dan juga harus banyak sabar dan bersyukur. Saya selalu menekankan dalam keluarga itu ya sabar dan sholat saja. Wasta'inu bisobri wassalat. Juga itu aja. Kalau dia sabar, insya Allah disayang Allah. Anak-anak sekarang kan banyak yang nggak sabar. Iya. Karena nggak salat. Karena nggak sabar. Iya. Karena nggak salat. Cepat-cepat dan juga nggak sholat juga Iya. kadang-kadang. Nah, karena apa sekarang? Bagaimana efek dari media yang begitu hebat kan? Sekarang ini kan sudah tidak ada batas lagi antar negara. Godaan begitu kencang sekali. Saya selalu menekankan kepada keluarga bahwa ya tadi harus betul-betul semua menjadi erat, tali silaturahim dibangun. Nah, dasar-dasarnya harus diperkuat. Jadi itu yang harus dibangun untuk anak-anak saya itu. Wow, Jadi keluar banget. ke depan ini pemimpin-pemimpin bangsa ini harus memiliki tadi bahwa dia harus punya sense of belonging dan sense of crisis. Pemimpin bangsa masa depan harus memiliki sense of belonging dan sense apa Pak? Of crisis. Sense of Itu crisis. pesan kita kuncinya ya. Jadi intinya lebih punya adab, lebih punya ilmu, lebih punya empati kepada sesama. Oke, demikian Gerebek Parlemen kali ini Gerbek parlemen kali ini. bersama Dr. Haji R. Ahmad Jimati Kusuma, Dapil Lebak dan Pandeglang. Ya, ikuti Gerebek Parlemen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.